Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya. Kita masih diberi kesehatan dan bisa bertemu walaupun secara virtual dalam rangka pembekalan calon wisudawan program Prasarjana UGM periode Januari 2022. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sangat bangga saya dapat undangan dari Kagama dan UGM untuk memberikan sharing sedikit yang saya punya. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Dina, Dr. Dina, bahwa saya sebetulnya sebelumnya adalah besar di industri konstruksi, yaitu di BUMN Hutama Karya. Jadi untuk konstruksi ya mungkin memang saya karena bisa ngitung gitu ya Bapak dan Ibu, sehingga sampai dengan 2019 2020 saya di Hutama Karya menduduki jabatan terakhir adalah Direktur Human Capital dan Legal PT Hutama Karya. Mungkin sedikit bercerita, waktu di Hutama Karya saya adalah kepala proyek ya, project manager jembatan Suramadu, Bapak dan Ibu. Jadi mulai 2006 sampai 2019 saya sempat megang jembatan Suramadu yang mungkin ikonik ya di Jawa Timur, di Surabaya sampai dengan hari ini kan masih ada ya jembatan Suramadu. Dan di Februari tahun lalu, setahun yang lalu kira-kira, saya diberi kepercayaan untuk menduduki jabatan Direktur Sumber Daya Manusia di PT Pertamina Persero. Mungkin sedikit mengomentari tadi apa yang disampaikan Bapak Ari Dwipayana, memang di stafsi bisnis juga hari ini tentunya kita rasakan semua, ditambah juga masalah pandemi. Pandemi ini membuat semuanya berubah. Dan di Pertamina dengan 37.000 pegawai ya, sangat banyak. Dari Sabang sampai Merauke ada 37.000 pegawai. Itu sangat harus berubah. Jadi karena pandemi, kemarin ada PPKM dan seterusnya, sehingga ada prosentit yang harus WFH, kemudian ada WFO gitu. Memang kalau di Pertamina untuk yang operasional itu harus tetap masuk tiap hari. Tapi untuk yang supporting atau yang di kantor, kita udah latihan nih 2 tahun. Ini bisa masuk bisa tidak. Nah mungkin satu hal yang kemarin kita coba, yang mungkin teman-teman semua, Bapak dan Ibu dengar kemarin di akhir tahun ada ribut-ribut. SP Pertamina akan membuat dan seterusnya. Salah satunya waktu itu adalah yang mungkin dipermasalahkan gitu. Itu adalah adanya pemotongan gaji gitu. Sebetulnya bukan pemotongan gaji yang kami lakukan, adalah karena kita harus setelah 2 tahun latihan itu adanya pandemi, kita harus ada pembeda antara yang tiap hari masuk atau dalam seminggu 5 kali masuk dengan teman-teman yang terjadwal, yang mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Sehingga waktu itu kita sebut adalah praktis. Praktis adalah Pertamina kerja taktis. Apa itu? Jadi dengan kesepakatan antara perusahaan dan pegawai, maka teman-teman yang memang bisa mengerjakan pekerjaan itu dari rumah, kita persilahkan bekerja di rumah, sehingga quality time dengan keluarga, family time-nya lebih banyak, bisa ngelihat anak-anak di rumah, tapi produktivitas tetap terjaga. Tadi sampaikan Pak Hari, nah inilah salah satunya yang memang di human capital itu harus kita jaga adalah produktivitas kerja. Nah, salah satu jadi penilaian di Kementerian BUMN adalah EBITDA per employee. Jadi adalah keuntungan dibagi pekerja. Nah, ini yang kita coba set up ulang dengan kondisi
adanya pandemi. Ini salah satu ide, mungkin di BUMN lain belum ya. Jadi kemarin kita coba, kita berikan pemahaman ke teman-teman yang selama 2 tahun ini sudah latihan gitu. Karena ada PPKM, WFO-nya 20%, WFH-nya 80%. Nah, ini akan kita legalkan gitu. Secara aturan di perusahaan kita atur, akan tetapi pelaksanaan ini juga akan dilaksanakan setelah pandemi ini berakhir. Tentunya setelah pemerintah menyatakan bahwa pandemi ini sudah lewat, makanya karena kita sudah terbiasa dengan bekerja di rumah, kita legalkan proses itu. Akan tetapi kemarin ada rame-rame, ribut-ribut karena memang kurang pemahaman. Nah, ini mungkin salah satu challenge-nya. Jadi di human capital ini unik gitu, teman-teman semua. Sesuatu yang unik, kita harus mengerti karakter dari pegawai kita. Tapi insya Allah nanti akan kita perbaiki apa yang kita sampaikan. Insya Allah praktis atau Pertamina kerja taktis ini tetap akan kita laksanakan setelah adanya pengumuman dari pemerintah bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Sehingga kalau dari sisi efisiensi, kita akan efisiensi secara luasan tempat kerja, terus agile, kita bisa bekerja dimanapun, tapi dengan hal yang harus kita siapkan adalah IT. Infrastruktur IT harus selalu dan harus kita develop terus agar mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti apa yang menjadi tuntutan dari setiap korporasi. Next. Nah, ini ketika teman-teman masuk dunia kerja ya, kalau di Pertamina, nanti setelah di wisuda tentunya kalau yang fresh graduate akan mulai mencari pekerjaan, tapi kalau yang yang sudah bekerja akan kembali ke dunia kerjanya. Jadi di BUMN ini digalakkan oleh Pak Menteri BUMN tata nilai akhlak. Tata nilai akhlak ini A-nya adalah amanah gitu ya. Amanah ini adalah orang harus bisa dipercaya. Kemudian harus bisa diandalkan, terbuka dan selalu bisa berkomunikasi dengan baik, baik terhadap rekan kerja, atasan maupun bawahan. Kemudian respectful, honest dan patient kepada atasan, rekan kerja dan tentunya juga bawahan. Dan yang seterusnya adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tanggung jawab itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan nanti hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan ini sekaligus ingin memperkenalkan Pertamina hadir untuk melayani negeri dari Sabang sampai Merauke sampai ke pelosok. Pertamina adalah BUMN yang usianya sampai dengan saat ini 64 tahun. Dan tentunya seperti diketahui semuanya adalah berfokus pada bisnis energi yang menjalankan proses bisnis usaha secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari mencari fosil energi, kemudian memproduksi produk jadi yang sudah Bapak Ibu semua kenal, yaitu BBM untuk kendaraan darat berupa BBM, bensin dan seterusnya, kemudian udara, aftur, dan juga pelumas. Termasuk di dalamnya adalah integrasi supply chain, di mana mendistribusikan hasil produk Pertamina itu di domestik maupun di global. Ini mulai memperkenalkan tentang Pertamina. Saat ini Pertamina juga merencanakan portofolio usaha dengan melakukan shifting ke new and renewable energy dengan produk yang lebih ramah lingkungan tentunya. Nah, ini kalau dari slide ini yang sebelah kiri adalah bisnis Pertamina upstream. Ini yang saya sampaikan tadi dari mulai ngebor gitu ya, jadi drilling,
untuk mendapatkan sumber minyak, kemudian ditransfer baik melalui pipa, piping, ataupun kalau ini antar pulau. Kebetulan kan di Indonesia ini banyak pulau yang menghasilkan crude ya, minyak mentah gitu, sehingga menggunakan tanker. Ini yang di tengah adalah di midstream, ada kilang, ada refinery, ada gas, ada petrochemical, dan yang lain-lain. Kemudian yang di kanan adalah CNT, adalah mungkin lebih gampang kalau dipahami adalah ini pemasaran. Nah, ini memasarkan hasil produk dari Pertamina. Nah, inilah yang akan menjadi kalau teman-teman yang baru fresh graduate, disinilah kesempatan teman-teman semua, teman-teman fresh graduate untuk bisa join dengan Pertamina, mau di upstream atau di midstream atau di downstream. Nah, di midstream ini aja yang lebih spesifik adalah ada di Pertamina International Shipping. Jadi ini bergerak di shipping. Jadi membawa crude dari luar negeri ke Indonesia untuk diolah dan untuk dipasarkan di Indonesia. Dan juga mungkin kalau teman-teman, nah ini mungkin dari sini bisa terlihat ya, yang paling kanan, paling kiri ini lebih spesifik anunya keahlian dari teman-teman. Jadi di sini mungkin ada kawan saya itu Pak Sulastomo, nah ini di upstream nih untuk mencari sumber minyak gitu ya. Ini beliau lulusan geologi GM gitu. Nah disinilah teman-teman lebih spesialis ngebor, menemukan cadangan minyak baru dan seterusnya, ini di upstream. Walaupun juga ada di sini ada enabler lulusan dari UGM gitu. Itu ada teman-teman, karena ini satu entitas tersendiri, dia juga ada ahli ekonominya, ada ahli HSEC-nya, Health, Safety, and Environment, dan juga ada legalnya. Jadi di setiap entitas, dalam hal ini yang sebelah kiri upstream ini, mungkin yang spesial ada teman-teman yang memang ahli dalam mencari sumber minyak baru, ngebor, drilling, dan seterusnya. Tapi di sini juga diperlukan teman-teman yang ahli ekonomi, lulusan dari ekonomi, lulusan dari yang lain. Tadi ada SSE, ada sekretariatan, dan seterusnya. Nah, ini monggo, di sini masih banyaklah peluang. Memang Pertamina kemarin baru menyelesaikan rekrutmen baik D3 maupun S1, dan insya Allah di tahun ini, di akhir tahun juga kita akan melakukan rekrutmen lagi. Nah, ini lebih ke kalau sebelah kiri ini adalah teman-teman yang memang punya keahlian khusus ya dalam hal drilling dan seterusnya. Kemudian di tengah ini karena ini fungsinya adalah midstream. Ini teman-teman banyak nih, kalau di refinery, di kilang, ini banyak teman-teman yang ahli kimia lah di sini, nyampur lah. Dari crude yang ditemukan teman-teman geologi diekspor, kemudian ditransfer ke kilang. Nah, di kilang ini diperlukan teman-teman yang ahli kimia itu untuk dicampur dari minyak mentah, bisa jadi beberapa produk BBM yang ada hari ini. Ada Pertalite, ada solar, ada Pertamax, ada Pertamax Turbo, dan seterusnya. Nah, ini ahli teman-teman ahli kimia lah di sini. Juga mungkin ahli konstruksi juga di sini, karena dari upstream tadi dikirim ke kilang, dikirim ke refinery, ada yang menggunakan kapal, kalau itu dari luar Jawa, dan ada yang kalau
di dalam Pulau Jawa sendiri menggunakan piping. Nah, ini konstruksi ini juga memerlukan teman-teman teknik sipil untuk membangun jaringan pipa gas, jaringan pipa untuk BBM, mentransfer BBM dari minyak mentah ke refinery, ke kilang untuk diolah dan nanti akan menjadi BBM yang kita rasakan hari ini. Kemudian yang juga spesifik yang di tengah ini juga teman-teman yang mungkin hobi jadi nakoda. Nah, ini bisa di sini atau ada jurusan kelautan dan seterusnya terkait dengan transportasi bahan mentah minyak untuk bisa kita olah menjadi produk. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah subholding CNT. Nah, ini di sini gambarnya juga mendistribusikan minyak, mendistribusikan gas dan produk lain seperti petrochemical yang digunakan untuk obat-obatan dan yang lain. Nah, ini di sebelah kanan ini bagian marketing lah kira-kira gitu. Jadi dalam slide ini kita gambarkan bahwa Pertamina ini terdiri dari 3 stream, yang pertama adalah yang paling kiri adalah upstream, kemudian midstream dan downstream. Inilah kesempatan teman-teman semua ini yang hari ini insya Allah segera diwisuda untuk bisa bergabung join dengan Pertamina. Tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di upstream banyak juga teman-teman diperlukan yang enabler atau supporting. Di tengah juga kita masih sangat butuh teman-teman teknik kimia, kemudian seperti tadi ekonomi, legal, komunikasi, SDM. Nah, SDM juga perlu nih, ahli-ahli manajemen SDM, S2 SDM, nah ini perlu. Jadi kami sangat membuka kesempatan untuk teman-teman, terutama Kagama ini, untuk bisa bergabung dengan Pertamina. Tentunya dengan seleksi yang lumayan ketat. Nah, mungkin itu yang bisa sampaikan di ini. Monggo next. Nah, ini Pertamina. Ini adalah secara global unit bisnis Pertamina tersebar di 34 negara. Rata-rata bisnis usahanya berkaitan dengan upstream dan tentunya commercial trading. Jadi upstream itu tadi menemukan sumber minyak baru, kemudian trading itu kita menjual. Dan kita mencari juga kalau memang kebutuhan dari BBM dalam negeri kurang, kita harus impor dari luar negeri. Untuk pasar domestik, kami tentunya memimpin pasar dengan melayani energi di seluruh Nusantara Indonesia dengan menyediakan kilang dan terminal BBM, terminal LPG, terminal aviasi, gas yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini ada 86 working area di Indonesia dan seterusnya. Mimpi besar kami, mimpi besar Pertamina adalah tentunya menjaga ketahanan dan kedaulatan energi untuk negara. Seperti tadi disampaikan Prof. Ari, bahwa kita kalau Pertamina PLN itu bermasalah ya Indonesia goyang. Nah, ini memang karena kita harus menjaga ketahanan dan kedaulatan energi untuk negara, untuk Indonesia. Oleh karenanya kami melakukan beberapa upaya efisiensi, penguatan portofolio di seluruh bisnis, serta menyiapkan energi yang ramah lingkungan. Yang tadi makanya tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya proses dulu, mungkin sedikit agak flashback ini ya, dari dulu Pertamina ini jadi satu. Jadi ada 11 direktur di atas, mulai bisnis maupun portofolio ada di Pertamina.
Kemudian proses dimulai di Juni 2020 adalah proses adanya holding subholding. Dan kemarin per 1 September 2021 holding subholding tersebut dinyatakan legal entity. Tentunya kemarin kita banyak berdiskusi dengan teman-teman legal, teman-teman hukum Fakultas Hukum UGM, banyak diskusi kita yang kita lakukan. Juga kemarin terakhir ketika sebelum legal entity kita juga diskusi dengan Prof. Edi, Wamenkumham saat ini. Karena memang secara legal kami butuh peraturan perundangan yang mendukung program ini. Jadi per 1 September 2021 Pertamina ini jadi ada subholding, 6 subholding. Di upstream ada PT Pertamina Hulu Energi atau PHI. Kemudian ada Refining and Petrochemical, Kilang Pertamina Internasional. Kemudian ada Commercial and Trading, ini di Hulu, di Hilir. Kemudian ada dulu PT Gas Negara, jadi sekarang berubah jadi Pertamina Gas Negara. Saya tetap PGN, tapi P-nya jadi Pertamina Gas Negara. Kemudian yang kelima adalah New and Renewable Energy. Ini Pertamina Power Indonesia. Nanti ini yang akan kita akan beralih dari fosil energi ke energi terbarukan dan green energy. Kemudian tentunya tadi yang di tengah ada subholding integrated marine logistik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, masih punya kebutuhan di sini, SDM juga masih diperlukan, lulusan magister manajemen SDM juga kami sangat perlu. Nah, mungkin ini sekedar menjelaskan tentang Pertamina setelah proses legal entity per 1 September 2021. Di tahun 2021, Pertamina mendapatkan pengakuan di kancah internasional, di mana beberapa diantaranya adalah sebagai perusahaan satu-satunya yang terdaftar dalam Global Fortune 500 Global Fortune dengan kita achieve di peringkat 287. Jadi BUMN di tahun 2021 yang bisa masuk 500 Global Fortune adalah Pertamina, alhamdulillah. Ini tentunya hasil kerja keras kita semua, teman-teman semua, dan sebagian besar adalah teman-teman Kagama. Kemudian di akhir tahun Pertamina mendapatkan peringkat ke-15 dari 251 perusahaan oil and gas di seluruh dunia yang concern terhadap aspek environment, sosial, dan good governance. Nah, ini memang baru di launching tahun-tahun inilah, 2 tahun inilah, dan alhamdulillah Pertamina tahun 2021 bisa achieve di ranking 21. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki bonus demografi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Dan titik puncaknya diprediksi akan terjadi di tahun 2030. Jadi seperti disampaikan Pak Prof. Ari Dwipayana, memang kita ada bonus demografi. Tentunya dampak dari keuntungan dan fenomena ini bisa menjadi momentum untuk mendongkrak kualitas bangsa Indonesia di berbagai lini, khususnya untuk perekonomian. Dengan tuntutan angkatan kerja pada periode tersebut memiliki kualitas yang unggul. Nah, mungkin bisa saya sampaikan di sini, sejalan dengan itu demografi di Pertamina dari total
48.000 pekerja. Ini antara PWT dan PWTT ya, jadi ada pegawai tetap dan juga tentunya pegawai tidak tetap. Mungkin kalau yang tetap sekitar 37.000, nah yang 11.000 adalah yang tidak tetap atau kontrak. Terdapat 82% didominasi oleh pria dan 18% itu adalah didominasi oleh wanita. Dan tentunya 54% adalah milenial. Nah ini satu tantangan tersendiri ya, karena teman-teman milenial ini di Pertamina ini juga sangat ingin perubahan, sangat agile gitu. Nah ini yang memang menjadi tantangan, challenge, sangat challenging mengurusi 54% milenial. Nah, ini satu gambaran di mana posisi Pertamina saat ini. Tentunya Pertamina bisa memanfaatkan demografi ini untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan ruang dan waktu untuk terutama milenial untuk berinovasi dan menciptakan kreativitas tentunya untuk perusahaan Pertamina dan untuk Indonesia. Nah ini mungkin saya juga akan sampaikan kontribusi alumni UGM di Pertamina sekitar 5%. Dengan porsi milenial adalah 70%. Jadi teman-teman UGM yang di Pertamina ini 5%, tapi 70%-nya adalah milenial. Dan yang lebih membanggakan lagi, kurang lebih 10% alumni UGM menduduki posisi strategik leader. Ini tentunya suatu prestasi yang luar biasa. Dan tentunya kita patut berbangga sebagai alumni UGM. Dan tentunya juga harus kita lestarikan apa yang sudah achieve di tahun ini, sampai dengan tahun ini. Namun juga sebetulnya Pertamina mengalami dilema, di mana kita sempat melakukan moratorium sekitar 10 tahun, di tahun 90-an. Jadi memang ketika adanya krisis itu, 98, itu kita memang tidak menerima pegawai. Sehingga grafik demografi Pertamina berbentuk seperti pelana kuda, di mana ada gap. Pada posisi mid and top leader, ini sangat ada gap ya, jadi kosong gitu, jabatan antara mid dan top leader ini ada kekosongan karena adanya terisian selama 10 tahun akibat waktu itu krisis. Dan ini tentunya harus dimitigasi dengan baik dan akan harus membuat akselerasi program untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Akselerasi program itu merupakan salah satu inovasi dari SDM Pertamina, yaitu untuk meningkatkan pengembangan kapabilitas talent dalam mendukung aspirasi perusahaan di tahun 2026 sebagai Global Energy Champion dengan achievement-nya adalah enterprise value 100 billion US dollar. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat Pertamina karena kita ingin mencapai menjadi Global Energy Champion dengan market value, enterprise value 100 billion US dollar di tahun 2026. Nah ini memang harus kita persiapkan, harus kita dorong mulai hari ini karena tinggal 4 tahun lagi atau bahkan tidak kurang dari 4 tahun, bagaimana Pertamina bisa achieve dengan target tersebut. Dan ini di sebelah yang tengah ini adalah kita menyebutnya adalah piramid model di mana setiap program ada
targeted talent, dan ekspektasi atau output yang disasar. Dalam teorinya adalah semakin tinggi jabatan, katakanlah top leader, yang dibutuhkan adalah soft skill-nya, seperti leadership. Kenapa tidak technical skill? Karena sejatinya technical skill sudah terbentuk dari exposure pekerja sejak entry dan mid level. Nah, ini mungkin inilah yang selalu menjadi pedoman kami di SDM Pertamina, bahwa exposure jabatan, nah ini teman-teman yang sudah S2, S3 ini kan tentunya sudah exposure-nya juga cukup untuk menduduki jabatan-jabatan leader. Nah, ini di Pertamina kita selalu berpedoman dengan yang di tengah ini. Kami Prime itu kita menyiapkan suksesor untuk memenuhi skill dan kapabilitas di BOD. Jadi mungkin Prime 1, Prime 2, Prime 3, dan Catalyzer. Nah, ini Catalyzer ini kita menyiapkan suksesor untuk memenuhi skill dan kapabilitas BOD -1, BOD -2. Nah, ini dengan kita kalau di Pertamina kita menyiapkan 300 orang sebagai agen perubahan lah itu ya. Nah, ini kita sekolahkan gitu. Di internal Pertamina sendiri kita menggunakan baik narasumber dan coach, itu baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kita bentuk, kita build teman-teman ini di Catalyzer. Dan alhamdulillah dari Catalyzer ini sudah 1, 2, 3, sudah batch ketiga. Untuk batch 1, batch 2, alhamdulillah sebagian besar teman-teman yang lulusan Catalyzer ini di Pertamina sudah banyak yang menjadi direktur BOD di subholding Pertamina. Dan ada beberapa yang itu adalah Kagama. Kemudian selanjutnya di Trailblazer. Ini menyiapkan suksesor untuk memenuhi skill dan kapabilitas sebagai manajer. Nah, ini sebelum masuk Catalyzer, memang kita ada satu step yaitu Trailblazer, Talent Development Acceleration Mid Level. Nah, di sini teman-teman didorong, dibuild gitu, agar nantinya bisa kita siapkan untuk jadi manajer. Dan setelah manajer, kita masukkan ke Catalyzer, lolos Catalyzer akan menjadi VP. VP kemudian menjadi SVP, yaitu BOD-1, dan harapan kita semua di Pertamina, mereka adalah siap untuk menjadi BOD. Baik BOD di Pertamina ataupun di BUMN lain. Dan kemudian bisnis fungsional leadership ini merupakan program rutin untuk meningkatkan kapabilitas talent melalui tugas belajar perusahaan yang special assignment seperti project bisnis atau training yang sesuai dengan job desk-nya. Ini yang kita lakukan di Pertamina, sehingga harapannya nanti teman-teman ini akan siap untuk menduduki jabatan-jabatan di BUMN. Tidak hanya di Pertamina, karena saat ini ada beberapa di Pelni itu juga ex Pertamina dirutnya, kemudian direktur keuangan di Pelindo, dulu Pelindo 2, sekarang di ini juga ada ex Pertamina. Harapan kami dengan model ini, dengan program ini, maka teman-teman Pertamina nanti bisa siap untuk menjadi BOD di berbagai BUMN. Next. Nah, ini sejalan dengan pengembangan kapabilitas talent,
kami juga melakukan revisi Pertamina Leadership Model atau PLM sebagai panduan bagi kami melakukan alignment dengan yang disyaratkan oleh Kementerian BUMN terkait dengan kompetensi apa saja yang dibutuhkan seorang leader BUMN. Nah, ini yang sebelah kanan ini adalah syarat gitu ya, kira-kira yang harus kita build sehingga teman-teman Pertamina atau teman-teman nanti yang akan bergabung dengan Pertamina siap untuk berkompetisi dengan karyawan atau calon-calon talent dari BUMN lain, PLN, Mandiri, mungkin kalau di Berapa Besar selain di Himbara, yaitu Pertamina, PLN, dan Telkom. Nah, ini sebelah kanan ini adalah yang harus kita develop, harus kita siapkan sehingga teman-teman siap untuk bersaing dengan talent-talent dari BUMN lain. Oleh karenanya, di tahun 2021 lalu, kami melakukan pengayaan dari panduan sebelumnya PLM menjadi Pertamina BES ya, Behavioral Skill for the Future, dengan fokus kompetensi seperti disampaikan tadi. Jadi kita rubah sedikit perubahan sekali lagi untuk menyiapkan teman-teman bisa siap bersaing dengan talent-talent dari BUMN lain. Next. Yang tidak kalah pentingnya dari core kompetensi seorang leader adalah core values akhlak. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja di BUMN maupun di ASN ya, ini akhlak ini kan sekarang lagi menjadi apa ya? Jadi core value semuanya, baik BUMN maupun ASN. Ini akhlak sebagai tata nilai seseorang dalam hal ini BUMN. Core value ini menjadi fundamental behavior. Tentunya tidak hanya bagi perwira Pertamina, namun juga bagi seluruh karyawan BUMN karena ini menjadi satu apa namanya core yang hari ini oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir ini harus menjadi mandatori akhlak ini. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Perilaku-perilaku tersebut harus terrefleksi dari bagaimana seorang karyawan BUMN memiliki etos kerja yang kuat sebagai tim player dan dapat diandalkan, berintegritas, terbuka, tentunya dapat dipercaya untuk bisa achieve terhadap target-target yang dibebankan di pundaknya, dan tentunya juga mau belajar, mau beradaptasi, percaya diri, kreatif, dan tentunya berani mengambil peran. Nah, ini mungkin prinsip yang saya anut. Nah, dalam bekerja adalah semeleh. Jadi monggo nanti teman-teman kan bisa dengan apapun itu ya. Jadi semeleh ini saya artikan bahwa S-nya itu santai tapi serius. Kemudian enjoy, E-nya itu enjoy di semua kesempatan. M-nya adalah maksimalkan potensi diri. E-nya ada efektif dalam berkomunikasi. L-nya aja luaskan networking, ini sangat perlu. Jadi alhamdulillah dengan Kagama networking kita saat ini sangat baik. Dan E-nya adalah energi positif dan solutif. Dan yang H adalah harus awali dengan doa dan akhiri dengan ikhlas. Nah, ini apa namanya? Cara saya. Monggo yang teman-teman yang lain silakan untuk dengan cara yang lain. Next. Saya ini sebagai penutup ya, saya mengutip quote dari Harry Truman, Presiden Amerika yang ketiga. Ini adalah kemajuan terjadi
ketika seorang leader berani dan mampu memanfaatkan kesempatan untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pesan saya untuk para calon wisudawan program Pasca Sarjana tahun 2022 GM, yang pertama adalah jangan takut untuk mencoba hal baru. Harus berani keluar dari comfort zone. Yang kedua, tidak ada yang namanya beruntung. Yang ada adalah ketika kita berusaha, berikhtiar, dan tentunya berdoa, setelah kita lakukan, pasti di situ ada kesempatan. Dan yang terakhir, tidak ada sesuatu yang salah. Yang ada adalah karena kita belum melakukannya. Sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.